Nah, Elbaf, tanah para raksasa itu gemetar oleh ramalan-ramalan dari buku Harlem, Musa, dan juga lain sebagainya sejarah peradaban masa lalu. Gadis yang melihat masa depan itu salah satu yang sangat dinantikan ya rekan Loki sendiri. Kekacauan besar akan menghancurkan kita semuanya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Sementara itu Loki, pangeran misterius terkutuk itu diam-diam merencanakan sesuatu. Di Wano Kuni sendiri nakama, Momonosuke bersiap memecahkan rahasia Poneglyph. Sementara Denjiro menghadapi sisa-sisa pasukan Kaido yang berontak. Semua sekarang dunia itu pada bergerak tuh. Lautan tak kalah panasnya, Kizaru dan Akainu berdebat tentang ancaman Luffy dan pengkhianatan Kouzan. Nah, sementara itu di Hachinosu, Ben Beckman dari kru Sangsu melawan Shiryu dan Jesus Barges. Siapa sebenarnya yang memanipulasi pertarungan ini? Dunia diambang perang sekarang. Satu kesalahan fatal segalanya akan meledak dan Elbaf menjadi pusat dari itu semuanya. Ketika ramalan kuno terungkap, garis antara sekutu dan musuh itu akan pudar. Siapakah dalang dibalik semua kekacauan itu? Mengapa Elbaf disebut sebagai kunci kehancuran dunia nakama? Ini bakal menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain. DRT Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex mungkin manga lain. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Sona Odashi nanti kita akan review anime, manga, manhwa atau bahkan donghua lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Jadi itu nakama, dalam suatu sudut dunia yang tengah disinari matahari pagi itu, Elbaf mendadak dirundung kepanikan. Desa-desa raksasa yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan tuh. Seorang gadis raksasa tampak gemetar di tengah kerumunan. Suaranya bergetar saat ia memperingatkan bahwa waktu bencana itu sudah mulai datang. Raksasa lain menatapnya heran, bertanya-tanya apa maksud dari perkataannya ini. Gadis itu menjawab dengan nada serius bahwa kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan mengguncang Elbaf. Ucapan itu ngebuat suasana makin tegang ya. Beberapa raksasa itu menganggapnya berhalusinasi. Namun seorang yang lain memperingatkan bahwa ucapan gadis itu sebaiknya jangan disepelekan, karena semua yang dia ramalkan selama ini selalu jadi kenyataan ya. Nama gadis itu adalah Musa, seorang peramal muda yang memiliki kemampuan mirip Madame Charlie dari Pulau Manusia Ikan. Meski kemampuannya masih belum sepenuhnya terkontrol itu, penglihatan masa depan itu seringkali muncul secara tiba-tiba dan mengganggu pikirannya. Musa sendiri bukanlah gadis raksasa biasa loh teman-teman. Ia dikenal sebagai teman bicara Loki, sang pangeran Elbaf melalui denden musinya. Keberadaannya ternyata jauh lebih penting dari yang dibayangkan. Bila ramalannya benar, maka kekacauan yang terjadi saat ini baru awal dari badai besar yang akan melanda Elbaf. Kekacauan di sekolahan Walrus hanyalah pembuka tuh. Di masa depan sendiri, Elbaf akan menjadi pusat dari sebuah konflik dahsyat. Dalam pembahasan sebelumnya, Gaban pernah mengatakan bahwa jika Elbaf sudah tidak aman itu, maka dunia pun berada di ambang kehancuran total kan. Artinya kekacauan yang akan melanda Elbaf nanti adalah pemicu dari perang besar yang akan terjadi di era ketiga dunia ini. Apa yang akan terjadi di tanah para raksasa akan menjadi titik baliknya. Banyak karakter kuat pasti akan terlibat dalam kekacauan tersebut nakama. Sementara itu di belahan dunia lain, tepatnya di Wano Kuni, suasana juga tengah memanas tuh. Seorang samurai melaporkan adanya kekacauan kepada Denjiro. Tanpa menunda-nunda waktu itu dan prokrastinasi, Denjiro segera menuju lokasi kejadian. Di sana terlihat bahwa pelakunya itu adalah Sasaki, mantan Tobiropo dari kelompok bajak laut Kaido. Nah, dalam cerita sampul sebelumnya ya nakama, para ex nakama dari Kaido seperti Wushu, Hulti, dan Pexwan masih terlihat berada di Wano kan. Jadi tak heran jika Sasaki pun masih berkeliaran di sana. Pertarungan antara Denjiro dan Sasaki itu berlangsung sangat sengit. Meskipun Sasaki itu kuat, Denjiro itu berhasil mengalahkannya dengan sebuah tebasan luar biasa. Nah, setelah pertarungan usai, Denjiro itu berkata bahwa tidak diketahui pasti berapa banyak mantan kru Kaido yang masih berkeliaran. Tapi ya, ia memastikan bahwa para samurai Wano akan siap menghadapi mereka demi melindungi negeri yang kini dipimpin oleh klan Kozuki sendiri. Kita ingat bahwa dalam kastil Shogun Wano Kuni, Momonosuke tengah berdiskusi dengan kakeknya Kozuki Sukiyaki. Sang kakek itu memberitahu bahwa sudah waktunya bagi Momonosuke untuk mulai belajar membaca huruf kuno Poneglyph. Seperti yang telah diketahui ya, kemampuan ini adalah warisan turun-temurun dari klan Kozuki sendiri, karena leluhur mereka yang menciptakan batu-batu berisi sejarah dunia tersebut. Itu bakalan menarik loh. Momonosuke menyatakan
bersiap untuk belajar, ia bahkan merasa malu karena Robin yang bukan keturunan Kozuki sudah bisa membaca poneglyph sejak kecil pula, sedangkan dirinya belum sama sekali. Nah, perkembangan karakter Momosuke sangatlah mencolok nanti. Dulu ia hanyalah bocah pemalu dan beban sendiri, namun kini ia tumbuh menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas negerinya Wano Kuni setelah menjadi shogun. Meski tubuhnya telah dewasa berkat kekuatan buah shinobu itu, secara mental Momonosuke masih anak berumur 8 tahun tuh. Tapi melihat bagaimana ia berkembang besar, kemungkinan ia akan mainkan peranan penting dalam perang akhir itu nanti. Tidak hanya dari segi mental yang nakama, kekuatannya pun kelak akan berkembang pesat karena dia memiliki kemampuan naga pula tuh. Nah, beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sana juga kekacauan terjadi. Kizaru terlihat tengah berbincang serius dengan Akainu Fleet Admiral. Mereka ngebahas kondisi dunia saat ini termasuk para Yonko dunia baru. Mereka saat menyebutkan nama Kurohige, Kizaru mengungkapkan rasa penasaran terhadap Kuzan pula, mantan Admiral Angkatan Laut yang kini bergabung dengan kelompok bajak laut tersebut. Nah, Kizaru itu merasa aneh melihat perubahan drastis pada Kuzan, apalagi setelah mendapatkan kabar bahwa Kuzan itu bertarung melawan Gap di Pulau Hachinosu loh. Gap itu adalah gurunya di masa lalu kan, sementara Akainu menanggapi dengan dingin. Baginya Kuzan bukan bagian dari Angkatan Laut lagi. Apapun tujuannya itu bukanlah urusan mereka. Meski begitu, Kizaru menduga bahwa Kuzan menyimpan agendanya tersendiri. Nah, pembicaraan berlanjut ke topik tentang Luffy. Akainu bertanya bagaimana penilaian Kizaru terhadap kekuatan Luffy sekarang. Kizaru menjawab bahwa kekuatan Luffy saat ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Tak heran jika ia berhasil menumbangkan Kaido. Akainu mengaku menyesal tidak bisa menghentikan Luffy saat perang Marineford dahulu. Kini Luffy itu menjadi ancaman terbesar bagi pihak pemerintahan dunia seperti ayahnya Monkey D. Dragon. Kizaru juga mengatakan bahwa Luffy bukan bajak laut biasa. Ada sesuatu spesial dalam dirinya. Bahkan armada angkatan laut yang dikirim ke Elbaf kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menandingi bajak laut topi jerami yang sekarang sudah menjadi Yonko dunia baru. Akainu menyatakan bahwa jika ia bukan Fleet Admiral maka ia sendiri yang akan turun tangan secara langsung. Tapi sebagai pemimpin tertinggi, gerakannya kini sangat terbatas. Namun di nakama, jika suatu saat kondisi benar-benar genting, Akainu bisa saja turun tangan kembali loh. Di sini di tempat lain itu suasana panas terasa di sekitaran Pulau Hachinosu dan sudah berpindah di sana lagi. Seperti dibahas di sebelumnya, aliansi antara bajak laut Akagami dan juga Gap sudah terbentuk untuk menyerang markas Kurohige ya. Walaupun Gap sudah berhasil kabur dan kini tengah memulihkan diri di pulau terdekat, pasukan SWORD Army bersama Sengoku Suru masih berlayar menuju Hachinosu sendiri tanpa tahu bahwa Gap telah selamat. Nah, yang menarik nakama, bahwa diceritakan Ben Beckman tangan kanan sang itu menawarkan diri untuk menyusup lebih dulu ke pelabuhan Hachinosu loh. Ia ingin memastikan situasi sebelum pasukan utama itu menyerang. Ben meminta Gap untuk fokus memulihkan diri agar saat penyerangan berlangsung, Gap itu bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Menariknya nakama, Ben Beckman itu ternyata menguasai teknik Skywall seperti Sanji. Teknik itu memungkinkannya berjalan di udara. Luar biasa memang. Teknik ini merupakan bagian dari seni bela diri Rokushiki, lebih dikenal sebagai Geppo ya. Ben sendiri memang dikenal menguasai banyak teknik bertarung dan penuh rahasia, termasuk Rokushiki dan juga kemampuan haki lainnya. Begitu sampai di pelabuhan Hachinosu, Ben itu langsung merasakan kehadiran musuhnya. Shiryu yang berada dalam mode menghilang hendak menyerangnya dari balik bayangan. Namun Ben itu mampu mendeteksi kehadirannya dan menembak dengan presisi. Pelurunya mengenai Shiryu secara langsung dan membuat semuanya itu heboh. Tak hanya Shiryu, Jesus Belges pun muncul dan melempar batu raksasa ke arah Ben Beckman. Tapi dengan tenang, Ben bahkan menghancurkan batu itu dan pelurunya juga mengenai tubuh Barges. Kedua komandan utama bajak laut Kurohige itu langsung tumbang karena peluru Beckman dilapisi haki tingkat tinggi. Pertarungan di Hachinosu pun makin memanas nakama. Perang besar yang akan mengguncang dunia mulai menunjukkan wajahnya. Dari sanalah Kuzan sendiri, Kurohige akan pada bergerak. Sementara anggota dari kelompok Sang mulai sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Jadi kalau mau disimpulkan ya nakama, pada penggambaran kali ini, dunia One Piece sedang di ujung tandu sih memang benar. Ramalan Musa tentang kehancuran Elbaf bukan sekedar mimpi dari beberapa dunia tersebut. Ia adalah permulaan dari perang terbesar yang akan melibatkan Sang Luffy, Blackbeard dan Angkatan Laut. Di Wano, Momonosuke bersiap mengenai kunci membaca poneglyph terakhirnya, sementara Denjiro membersihkan sisa pengkhianat tersebut. Nah, di sini pertempuran di Hachinosu membuktikan bahwa Sang Gap tidak main-main dalam menghadapi Blackbeard. Tapi pertanyaannya itu sekarang tetap aja ya, siapa yang sebenarnya memegang tali di balik layar itu sendiri? Apakah
Apakah Loki, Kuzan, atau kekuatan gelap yang belum terungkap di sana? Satu hal pasti, dunia tak akan pernah sama lagi nakama. Ketika peta perang akhir mulai terbuka, siapakah yang akan berdiri di puncaknya nanti? Dan siapa pula yang kemudian akan tumbang? Nah, persiapkan diri kalian nakama, era baru sudah benar-benar di depan mata. Bukankah cerita ini lebih menarik lagi? Jadi telah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon nakama. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.